Saya mau share artikel saya yang terbit di jurnal Language and Intercultural Communication. Itu diterbitkan oleh penerbit Routledge, Taylor and Francis Group. Judulnya Instagram for Learning Interculturally, A Blueprint in a Global English Era. Ini jurnal Scopus Q1, dia juga terindeks di SSCI. Penelitian ini sebetulnya dilatar belakangi karena pengajaran mata kuliah saya yang saya ajar yaitu Intercultural Communication, di mana mahasiswa tuh kan emang akrab banget dengan sosial media gitu, terutama Instagram. Dan Instagram itu fiturnya kan juga banyak banget, kayak kita tahu dia nggak cuman nampilin audio aja, tapi juga ada visual, ada juga gerak. Jadi memang betul-betul multimodal gitu. Jadi dan ternyata setelah saya tanya-tanya juga hampir semua mereka punya akun sosial media Instagram gitu. Jadi kenapa enggak coba saya lakukan riset, bisa nggak nih si Instagram ini ngebantu mereka untuk pembelajaran intercultural communication. Kebetulan mata kuliahnya juga mata kuliah yang saya ajar. Nah, jadi teori yang dipakainya apa? Ya teorinya ya teori intercultural communication. Itu ada teori tentang ICC, Intercultural Communicative Competence. Jadi kompetensi komunikasi lintas budaya yang dibawa sama Byrems. Nah, dalam teori itu ada satu kompetensi yang paling penting yang harus dikuasai mahasiswa dalam ICC, yaitu intercultural awareness, jadi kesadaran lintas budaya. Jadi teori itu saya pakai, kemudian melihat juga fenomena di sosial media, termasuk khususnya di Instagram yang saya jadikan fokus untuk penelitian itu, penggunaan bahasa Inggris, tentang penggunaan bahasa Inggris yang mana betul-betul bahasa Inggris itu dia global language gitu. Artinya si pengguna bahasa Inggris ini bukan hanya orang-orang dari native speaker country gitu ya, native speaking country, tapi juga memang hampir seluruh orang berkomunikasi di dunia ini dengan menggunakan bahasa pengantarnya bahasa Inggris gitu. Jadi kita akan ketemu namanya Indonesian English, Australian English, Singaporean English, Indian English gitu ya. Bahkan yang Timur Tengah pun juga sudah banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, disitulah ada konsep yang namanya teori global Englishes gitu. Jadi gimana bahasa Inggris itu memang digunakan sebagai bahasa global. Akhirnya saya cobalah gimana caranya penggunaan Instagram ini untuk mengajar mata kuliah Intercultural Communication. Dilihat dari kacamata mana nih? Dilihat dari perspektif atau kacamata Global English Study, penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa global. Partisipannya ya mahasiswa saya sendiri yang saya ajar, itu satu kelas. Pengambilan datanya awalnya ini karena dari mata kuliah ya, jadi ada tugas mata kuliah yang mereka diminta untuk membuat akun Instagram. Kalau yang sudah punya ya berarti nggak usah bikin lagi gitu ya. Kemudian mereka saya kasih beberapa project untuk posting gitu ya, untuk posting, kemudian untuk memulai kenalan atau untuk follow beberapa orang asing dari budaya berbeda gitu, dari negaranya berbeda dengan kita dan budayanya juga pastinya berbeda dengan kita. Di follow dulu, kemudian mereka posting sampai akhirnya bisa berinteraksi secara aktif gitu ya, berkomunikasi lintas budaya itu, praktek komunikasi lintas budaya. Nah, kemudian analisis datanya karena ini classroom based study, jadi penelitian berbasis kelas gitu ya. Memang datanya ini berbasis kelas gitu. Jadi artefak-artefak yang sudah mereka upload di IG itu kemudian saya analisis dan diinterpretasikan gitu menggunakan tadi framework Global Englishes. Temuannya ya akhirnya saya bisa melihat bahwa penggunaan Instagram ini bisa digunakan sebagai virtual learning gitu ya, untuk pembelajaran lintas budaya. Kenapa? Karena memang di dalamnya kita akan menemukan banyak sekali pembelajaran lintas budaya gitu ya, yang bisa dilihat dari perspektif Global Englishes. Di antaranya kita bisa mengeksplor media dan seni di dalam Instagram itu. Kita juga bisa mempraktekkan siswa praktek untuk engage gitu ya di dalam komunikasi lintas budaya dengan cara mereka memposting, memberikan komen, kemudian ada juga yang chat lewat messenger dengan dengan orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Kemudian
kontribusinya mungkin bisa jadi alternatif gitu ya untuk pengajaran intercultural communication atau komunikasi lintas budaya, yang mana kita tahu ini jadi mata kuliah yang sangat penting banget sih untuk dikuasai oleh mahasiswa, bukan hanya di prodi pendidikan bahasa Inggris, bukan hanya mahasiswa bahasa Inggris, tapi juga hampir di semua bidang. Kenapa? Karena memang mengetahui memiliki kompetensi lintas budaya itu akan sangat membantu sekali kita dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang notabene latar belakang budayanya berbeda gitu dengan kita gitu. Yang kita tahu kan sekarang karena penggunaan teknologi gitu ya, sosial media atau apapun itu jadi borderless gitu. Jadi kita bisa komunikasi dengan tanpa batas dengan orang-orang dimanapun yang ada di dunia ini gitu ya. Bahkan kita bisa langsung komunikasi dengan orang-orang yang ada di Amerika, di Inggris, di mana, di Jerman gitu ya, tanpa harus ketemu secara face to face gitu ya, melalui virtual pun bisa. Nah, ini penting banget untuk bisa akhirnya membekali mahasiswa dengan kompetensi lintas budaya gitu ya. Jadi ya kesimpulannya ternyata dengan penggunaan Instagram ini, kalau kita arahkan mahasiswa untuk bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Instagram ini dengan baik, bisa membantu mereka untuk mengembangkan kompetensi lintas budayanya gitu. Oke, thank you.